Tim saya 3-0. Oke. Oh 3-0. 3-0 gitu nyanyi nih. Oke. Onik mana nih Onik? Onik nyanyiannya mana Onik? Onik mana nyanyiannya Onik? Samo hati pimpin. Mimin, coba nyanyi, coba. Aduh. Tapi kalau oke, mereka ngeband Poveus. Mobeus. Oh, oke, ada Povius di band. Kalau mereka band Poveus, Untuk ngamanin one-one. iya. Mereka nggak mau one-one-nya dikejar ya. Wah, sebentar ini 3-0 tapi kenapa dia angguk-angguk ya? Iya. Setuju dong. Siapa yang ngangguk-ngangguk? Samo. Oh, Bane. Bane? Wait, what? Bane? Bane. Oh, mereka mau tahan biar Karina sama Baxia nggak gampang Siapa yang nabrak. menyangka satu hero ini nongol? Tapi di bawah playoff? bagus loh, bagus. Iya siapa yang menyangka? Gak ada yang nyangka karena ini Onyx. Siapa yang menyangka? Cuman kalau kelihatan dari hero poolnya Sans, ya kita harus bisa masukin ke katalognya kita juga Iya. ya. Katalog jungler ya. Ini Tapi ingat gak sih nih? band angkatan pertama Iya. yang ultimate ya itu masih kapal yang terbang di atas. Iya. Terus ultimate-nya bisa berubah-berubah juga kan. Habis itu jadi apa tuh yang muter-muter dia. Iya. Bisa makan ke turretnya kita baru sekarang jadi lumba-lumba. Sekarang jadi Wow, lumba-lumba. Lilianya diambil oleh RRQ. Dan ada Masha juga di sana. Wow, aku kira tadi mereka ngamanin Lilia dulu sih, tapi Esmeralda diambil sekarang. Tapi Esmeralda, Bane, Grok ini bakal kena Lilia banget sih. Agak ngeri, tapi at least ya di sini dari Bane-nya untuk tim fight jarak dekat dia bisa nangani Karina dan juga Baxia. Dan oke, Esmeralda untuk Onyx. Inilah dengan hero yang unik keluar lagi. Tuh. Gue yakin Drian kayaknya. Drian kah yang pakai Bane? Bukan dong, Siapa dong? Sans. Kayaknya Sans deh. Sans. Sans. Coba nih. Baik. Coba kita akan lihat aja siapa yang akan menggunakan hero unik tersebut. Karena gue makin penasaran Sans. lagi nih. Sans dengan Bane-nya loh. Drian Siapa yang menyangka Oke. satu hero ini akan keluar? Deadly Catch-nya akankah bisa memberikan sebuah damage yang begitu mematikan dengan Ya. lumba-lumbanya karena bisa mendorong mukul mundur juga ataupun Crab Claw Cannon-nya. Nah, tapi lawannya dia Masha yang menjadi salah satu faktor juga sih ya. Yap. Karena Masha bisa nge-disarm yang membuat dia nggak bisa kasih damage-nya dia nanti. Benar, masalahnya untuk dari Bane sendiri dia dengan pasifnya, dengan Shark Bite-nya itu loh. Tahu-tahu tas nge-splash damage-nya itu loh. Ih, Iya. ngeri banget. Dan yang juga Crab Claw Cannon-nya ya, itu Iya. yang sakit. Yang pertama nggak apa-apa, yang Yang kedua tuh yang sakit. Yang kena pantulan. Nah, itu yang lebih sakit jauh. Iya, pas pecahnya itu ya. Ya, Crab Claw-nya itu Pak, kita lihat aja Crab Cannon-nya. Sementara itu tuh kali ini ada Finn. Dengan menggunakan Baxia-nya, nggak bakal menarik siapapun untuk kali ini. Tapi akan menabrak seseorang. Siapa yang akan menjadi korbannya? Itulah yang akan kita lihat di game yang ketiga kali ini. Dan juga Keyboy yang udah menggunakan Grok untuk menjadi roamernya. Di area side udah ada One dan juga Populain Kupa. Sementara itu ada Esmeralda bertarung dengan Masha. Iya, dan kali ini di area bawahnya Skylar yang bakal coba dijaga terlebih dahulu ya dari Finn-nya kali ini. Sementara karena yang dihadapi sama Skylar ini dua ya. Popo sama Kupa. Oh ya. Iya. Kupanya tentunya dengan Baitem yang bisa mengonek ke arah seorang Skylar ini mungkin agak sedikit tetati-tati buat Skylarnya di early-nya. Dan Finn pun harus berhati-hati tentunya dimana ini bisa dicicil sedikit perlahan tapi pasti oleh ceweknya. Oke, Skylar masih level 2 sama seperti cewek. Masih agak sedikit pasif juga permainan. Mungkin akan mengumpulkan dulu dari masing-masing wave minionnya. Albert udah ada satu little crab yang akan diamankan. Tapi mendadak udah hadir Keyboy. Mencoba untuk langsung mengambil juga karena satu little crab tersebut. Tapi sepertinya keadaannya cukup tertahan dengan ada satu barir. First blood menjadi milik dari RRQ Hoshi. Dimana didapatkan oleh Albert kali ini. Sementara ada pergerakan dari Drian bersama dengan Sans tentunya. Meskipun gak dapetin ini ya dari kelomangnya tadi di area bawah. Tapi setidaknya trade yang didapatkan dari Albert ini membuat Albert bakal lebih bisa dapetin level 4 terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat memang Onyx Esports mau gak mau sih mereka bermain agak sedikit defensif ya. Yep. Lebih ke arah untuk memperkaya atau dapetin satu objektif yang bisa mereka dapatkan entah itu di gold nantinya atau di SP lane. Oke, dimana sekarang ada satu turtle yang langsung diamankan oleh RRQ Hoshi. Tapi sepertinya Onyx Esports akan langsung mengadakan ataupun melakukan sebuah mirroring ke area yang berbeda. Dimana shield turretnya pun udah langsung dimakan tersisa. Sedikit saja. Sedikit aja dan itulah yang harus dipertahankan oleh Finn ataupun Skylar yang berada di lane tersebut. Iya, emang agak sedikit struggle ya dari Skylar sendiri. Sementara untuk dari emblemnya kita ngelihat dari R7 oke, masih mendapatkan HP-nya ya sedikit.
dan dia bakal memberikan sedikit physical damage tambahan nih. Ya, untuk bootsnya sendiri dia pakai Avaris ya di sana ya dengan emblem supportnya dia juga. Terus ada tambahan terhadap hybrid penetration karena dia ada attack-nya kan dia 2 ya. Oke. Plusnya juga adalah dia ada movement speed. Dan dari Kiboy yang menurutku ini masih cukup oke banget. Apalagi dengan spellnya dia pull yourself together. Balik lagi ini 15% untuk battle spell cooldown. Dan Drian pun masih bisa selamat lewat sebuah serangan dilakukan oleh Lilia. Angry Gloom-nya terus-terusan tadi diberikan. Swallow Pen-nya sekarang dilemparkan ke depan. Tapi hanya terbuka weakness point-nya belum bisa diambil dari 3 poin yang ada. Iya, sementara Finn yang bakal coba sibuk ngebuka map sih sebenarnya buat Skylar sendiri ya. Menjaga Skylarnya biar nggak gampang ke pick off. Dan hal yang sama dilakukan sama Kiboy juga sih, nge-babysit cewek di area bawah. Tapi ini pergerakan dari mungkin kedua tim yang perlu diperhatikan karena sepertinya sisi bawah yang bakal lebih dipantau ya. Sebenarnya karena ini semua balik lagi. Siapa yang bisa keculik terlebih dahulu untuk di God Laner nih ya. Ini tentunya bakal ngedapetin turret gold lebih cepat, lebih awal. Iya. Kenapa rame di bottom lane itu karena ada Popol Kupa. Jadi mereka nggak mau kasih makanan terlalu banyak juga untuk pemain. Iya, karena Kupa sekarang juga attack speed-nya udah sama ya sama Popolnya. Ini benar-benar untuk menghancurkan ke arah turret itu udahlah cepet banget loh. Tapi Clay sekarang di area mid masih bertahan aja, masih menangkan wave minion. Tapi Kiboy mulai maju dari bagian belakang mencoba untuk langsung nge-zoning pergerakan dari Clay. Clay-nya mundur, Kiboy-nya pergi ke area yang berbeda. Finn-nya pun udah ada di area ini. Tapi Skylar di bagian belakang berlahan tapi pasti maju ke depan. Udah ada Clay pula, maju sedikit lagi mencoba untuk nge-zoning. Cewek pun udah mulai gabung agar bisa melakukan teamfight bersama dengan rekan-rekannya. Dan juga ada Likes pula jadi dikeluarkan. Marson udah kita lihat lagi ada zoning lain langsung memberikan sebuah tembakan ke area yang berbeda. Namun Clay-nya di saat menggunakan Black jalan berhadapan dengan Esmeralda, pertempuran terus terjadi di mana Boots mulai maju dan juga mundur untuk kali ini pergi ke area berbeda guna untuk menyelamatkan dirinya dan sepertinya mereka harus merelakan satu turtle lagi. Iya, yang dimana Kiboy tadi sempat nyangkut di area dalamnya sebenarnya ya dari Turtle sendiri agak terpisah cukup jauh daripada teman-teman Onyx sendiri sehingga membuat dia harus dipok terlebih dahulu sama Albert dan juga kawan-kawan sehingga membuat Kiboy pun tidak bisa terlalu menjadi sandbag lagi di area depannya. Dia harus tarik ulur dan merelakan Turtle untuk Arkivosi kali ini. Ya dari sana juga dia masih belum punya item damage ya. Jadi War Axe-nya belum selesai tadi, itulah sebabnya kenapa belum ada damage yang terlalu besar bisa diberikan oleh Bane-nya. Sedangkan untuk Albert sendiri hanya dengan mengandalkan pasif ini sudah lebih daripada cukup. Oke, itu dia Donny Light-nya tergigit. Udah ada trap yang dikeluarkan tapi Finn masih bisa pergi. Iya, masih bisa kabur tentunya dan setelah ada first blood yang diamankan oleh Arkihosi, Onyx masih mencari momentum mereka, masih mencoba untuk melakukan zoning terlebih dahulu ke area bawah kali ini karena Suns sudah mulai terlihat kali ini posisi di bawahnya, ada Elite Catch-nya udah mulai dikeluarkan dan Skylar lebih merelakan turret di area bawahnya untuk didapatkan oleh Onyx Esports daripada dia harus ke pick off. Iya, dia nggak bisa langsung maju juga karena ada Deadly Catch yang otomatis udah pasti mundur kan sih. Kalau ngelihat 3 hiu yang lagi berenang seperti itu. Plus di belakangnya juga masih ada si cewek tadi yang mengcover dengan kupanya dia. Iya, dan kali ini Onyx mereka udah mulai melakukan rotasi lagi ke area bawahnya. Dan kemungkinan dari cewek pun bisa melakukan trade ya. Lane di area atas juga masih bisa di-push. Kalau memang dari seorang ceweknya mau coba untuk melakukan perpindahan rotasi lane nih. Oke, Kiboy seorang diri di dalam rerumputan ditembak, terkena ke arah Clay. Donny Light-nya terus-terusan mencari posisi, memberikan damage. Ceweknya membantu dia bisa mendapatkan langsung ke arah purple buff. Tapi Kiboy agak sedikit ragu, gak mau terlalu maju. Ada 1 weakness point lagi di dalam tubuhnya, bahkan 2 yang bisa aja diambil oleh Skylar dan terbuka. Lalu crossbow of tank-nya akan bisa aktif dan mungkin akan merubah keadaan. Tapi yang memang aku lihat dari Onyx Esports ya dengan komposisi draft seperti ini, mostly mereka punya hero itu adalah range ya. Dimana Ben sebenarnya bisa ngelemparkan crab claw-nya. Lalu dari Drian juga sendiri di sini yang bisa bermain dengan jarak yang cukup jauh. Dan Boots yang mungkin bakal tahan di area depan. Kali ini coba diharap kali ini Boots-nya mengarah ke arah seorang Arseven. Tapi Arseven bakal coba untuk menahan damage di area depan. Kali ini Kiboy sudah berada di lini paling depan juga Finn. Coba untuk mengcover dan bahkan apakah dari turtle yang bakal dilemparkan ke arah Onyx Esports. Karena melihat pergerakan dari Boots juga yang mencoba untuk memberikan distraction di area mid-nya. Ini membuat Clay harus bertahan, tentunya harus berhati-hati tapi turtle bakal di-reset begitu saja. Finn berada di paling depan dan terkena wall charge dari seorang Finn tumbang kali ini. Dan bahkan dari Arkihosi, mereka tidak mau paksain teamfight-nya tapi ada konsil yang dibuka oleh seorang Kiboy. Masih ada Angry Gloom dari seorang Clay yang bakal coba untuk nahan pergerakan dari seorang Kiboy. Oke, turtle-nya berhasil diambil tapi Sun sepertinya akan pergi untuk bisa mencari fokus yang berbeda. Tapi ternyata masih berhasil digagalkan. Mereka kehilangan
turtle. Kembali ada 3 turtle yang menjadi milik dari Arkeosi. Dan belum ada turtle yang menjadi milik dari Onyx Esports. Ya, sedangkan Albert sendiri sudah punya Blade Armor sekarang. Jadi bakal bisa menangani untuk damage dari Suns. Karena Suns kan mengarah ke physical. Iya. Sedangkan untuk boots-nya Enchanted Talisman Oracle sebentar lagi ini semakin lama dibiarkan juga Onyx Esports. Mereka kan bisa menahan laju dari Arkehosi. Karena Arkehosi meskipun memang mereka bisa memenangkan tim fight-nya. Tapi ketinggalan di mid game ini masih memungkinkan banget. Karena mereka harus menunggu Skylar itemnya jadi juga. Yap. Iya, tapi cewek udah punya Blade of Waduh. Despair dan juga Windtalker ya. Windtalker, nah. Berarti dari segi damage udah oke. Udah oke. Dan dari attack speed-nya juga sebenarnya udah ada dari Windtalker Yap. sendiri. Dan Onyx Esports mereka di sini bisa kumpul bareng buat dapetin objektif-objektif. Karena mereka punya Deadly Catch. Yap. Tiap kali Deadly Catch-nya udah ready, udah siram aja ke satu turret, ambil, mundur ke belakang. Iya, plus mereka juga punya popol Kupa kan. Jadi Kupanya di sini bisa nahan damage juga dari area turretnya. Dan permainan objektif sih yang harus dimainkan sama Onyx Esports di game yang ketiga kali ini ya. Kalau mereka semakin cepat dapetin semua turret objektifnya, ini bakalan lebih mudah tentunya invasi ke area jungle dari Arkehosi. Nih sementara itu untuk Finn dan juga 3 rekan lainnya mereka akan melakukan sebuah rotasi ya. Seperti ya mereka udah punya objektif nih. Kemana yang akan mereka tuju. Atau sepertinya mereka akan berkumpul dulu di area Turtle. Karena sedikit lagi Turtle pun akan spawn kurang dari 30 detik lagi. Tapi Keyboy belum ada wild charge yang terlalu terlihat. Ataupun yang dikeluarkan guna untuk bisa memberikan efek stun. Membuat sebuah momentum. Tapi barusan di bagian atas The Popoleng Kupa berhasil mendapatkan satu outer turret lagi. Inilah kegunaan dari Popoleng Kupa. Iya. Sangat-sangat cepat Om Wawa. Dihalau di bottom lane untuk diperlambat ya. Di delay sedemikian rupa untuk bisa gagal mendapatkan turret dengan cepat. Tapi kalau kita lihat ini udah mulai unggul dari sisi turret yang dipegang oleh Onyx Esports. Karena dan mereka kumpul 5 loh di tengah ini, mereka pengen nyabut turret tengah. Oke, itu dia Clay-nya setengah darah lagi dan Lord akan sudah hadir ternyata. Tadi kita ingin menyebutkan muncul lebih atas sudah hadir. Nah untuk sekarang Lordnya udah langsung dicolek aja, ditembakin lagi. Terlihat ada satu player dari Arkeosi mau kita lihat ini mereka tapi revitalize. Udah langsung di pop up juga menambahkan darah dari Finn. Berkumpul sudah 4 player dan kemungkinan sekarang 5 player dari masing-masing ataupun 5 player untuk Araki dan 4 player untuk Onyx Esports. Mereka melakukan team fight, tapi ceweknya berhasil dibocer mundur ke bagian belakang dan berhasil langsung diamankan oleh Arseven. Bahkan untuk sekarang ada Lord yang dengan begitu bebasnya berhasil diambil pula oleh Arkeosi tanpa adanya gangguan dan mereka di zoning habis-habisan. Onyx Esports dipaksa untuk pulang. Wah itu sayang banget ya. Ketika ceweknya tumbang, Onyx memang mereka juga nggak bisa paksain team fight-nya karena Lordnya yang udah keburu kecicil duluan. Betul. Dan Albert maksimalin, manfaatin momentum itu untuk dapetin Lordnya. Ya, dan lihat bagaimana cara mereka mendapatkan cewek adalah dengan membiarkan R7 tadi untuk menabrak terus-terusan. Dia tabrak semua yang gligrumnya, terus dia langsung potong ke area atas. Wow, ini R7 tadi kayak masuk di saat Masyanya masuknya nggak ada hambatan sama sekali Om Wawa. Iya. Thunderclap-nya masuk, dia memaksakan juga untuk memberikan damage-nya di area yang berbeda. Coba lihat Boots-nya melakukan 1v1 situation bersama dengan Masya. Tapi mendadak, udah ada lagi Clay yang langsung ada ditabrakin dan berhasil langsung ditabrak dan dihancurkan dengan power of nature yang dimiliki oleh Grok itu sendiri. Iya, dan ini setidaknya dengan penculikan satu member yaitu Clay yang tumbang, membuat Onyx Esports tentunya mereka masih bisa memberikan pressure balik sih sebenarnya karena tentunya dengan Clay yang hilang ini nggak akan ada magical damage tambahan, tidak akan ada yang bisa ngeburst dan bahkan cewek pun bisa ngedapetin free space di area belakangnya. Lihat di zoning, gimana caranya Onyx ngezoning dengan satu buah Mystic Field plus ada Kupa yang coba untuk menahan ke area damage turretnya. Oke. Dan kalau kita lihat memang permainan yang cukup pasif ya dari kedua tim ini. Lihat. Berhati-hati. R7. Itu dia, ceweknya berhasil dihancurkan kembali Om Wawa. Ceweknya berhasil didapatkan kembali. Namun untuk sekarang udah lagi down nilainya tadi tembak kita R7 masih terlalu tebal. Finn-nya seorang diri masih berada di bagian belakang. Sementara Boots-nya akan kalau lompat ke depan tapi tidak. Albertnya pergi lagi ke area yang berbeda akankah dikejar. Namun Albert sejauh ini walaupun ada efek bakaran di dalam tubuhnya masih terlalu pede untuk bisa berada di situ dan sangat sulit untuk ditumbangkan. Iya, ini berapa kali cewek tidak dikasih kesempatan untuk main sama sekali ke Wawa. Memang dia nge-push ke arah objektif turret oke banget untuk popol Kupanya. Tapi ketika udah dimajuin sama R7, Gak ada yang bisa dilakukan karena bar HP dari R7 sendiri itu tebel banget. cepet banget. Dan Ini kan dia punya 3 lapis. 3 lapis. Plusnya lagi R7 tadi kalau nggak salah ada 7 atau 8 bar gitu, 8.000. Plus setiap 1% HP yang hilang itu damage-nya kan nambah ya. 0,25% dan kali ini Keyboy udah mulai pergerakan dari Finn. Total Space udah mulai dibuka dan makan wild charge-nya connect. Tapi Clay masih punya satu buah Black Shoes dan tiba-tiba ketika Black Shoes-nya pop up dia melihat ada
hiu tiba-tiba. Iya. Dan langsung mundur aja Clay-nya. Wah, hiunya ada di sungai. Gede gitu. Gede ya, dan dari R7 sih untuk itemnya dia Curse Helm, Guardian Helm, ada Twilight Armor juga. Jadi kombinasi item dari Guardian Helm dan juga adanya Twilight Armor ini akan membuat dia bisa memberikan magic damage setiap 2 second sekali dengan total life speed dari bawaan item-item yang sudah dibuy oleh dia sendiri. Dan mungkin Oracle bisa jadi pilihan item ketiga nanti. Atau Athena Shield. Radian gak sih? Radian, juga ya lebih boleh. ke Radian Armor juga. Dan kali ini dengan Lord yang kedua. Lord yang pertama tadi sempat ditahan sama Onyx Esports di area midnya. Gak dikasih sama sekali kesempatan nyentuh turret limitnya. Jadi dari Onyx Esports memang mereka tahu mereka harus tahan di pergerakan Lord yang gak boleh masuk sampai ke area turret counternya. Oke, sementara dari Sun sendiri, Claw Cannonnya dari tadi terus-terusan dikeluarkan. Udah ada Shock Fight juga barusan terlihat, tapi R7 langsung aja membuat sebuah barikade agar dia tetap berada di dalam area dari River. Tapi sekarang dia mencoba untuk langsung menabrak dan juga menghancurkan langsung ke arah cewek, tapi cewek masih bisa kabur ke bagian belakang. Ada lagi Mystic Kill yang waktu dikeluarkan. Sementara R7 terjebak di dalam sebuah efek immobilize, tapi mereka Onyx Esports berhasil menghancurkan satu outer turret yang ada di area mid. Dan Arkeosi juga mereka sebenarnya nggak bisa paksain team fight-nya. Melihat pergerakan Skylar yang benar-benar peka sama minimap di area bawahnya. Ini minionnya masuk terus. Nge-push ke area inhibitor turret di area bawah. Dan bahkan kali ini mau tidak mau dari Boots bersama dengan R7 bakal jadi Infinity War kali ini. Gak bakalan selesai begitu saja, tapi Albert mencoba untuk backup. Dan Rian lagi-lagi downing light. Tapi Finn di area depan gak akan bisa bertahan meskipun sudah ada satu buah transmission ban. Bahkan kalau kita lihat Sansi apakah lihat begitu saja R7 mulai masuk ke area belakang. Ceweknya tumbang. Dan bahkan dari Skylar yang bakal menjadi threat kali ini. Tapi Albert tidak mau pulang. Maunya digoyang dan bahkan R7 mencoba untuk mengejar ke arah seorang bus. Tapi ternyata G-Boy masih cukup tinggi di area depan. Membuat R7 tidak mau memaksa tim fight-nya. Tapi masih ada Mystic Field yang mencoba untuk menghentikan pergerakan dari R7. Tidak mudah untuk ngedobrak Onyx Esports ke arah backline ya Pak? 3 lawan 3 masing-masing kehilangan 2 hanya saja untuk Onyx. Mereka kehilangan jungler utamanya. Wow. Gak ada retribution juga, dan tadi kalau nggak salah ada Guardian Helm lagi yang dibuy oleh R7. Dan kita lihat instant replay by Samsung Galaxy A series di mana langsung ditabrak di bagian belakang. R7 sangat fokus sekali untuk bisa mendapatkan cewek ya, dan bahkan dengan pecahan juga tadi satu bawah weakness point. Crossbow of tank yang bebas ditambah lagi dengan damage yang diberikan dengan adanya Thunderclap dari R7. Waduh, itu jalan bareng tuh semuanya. Dan sekarang ketahuan lagi R7 ada di dalam rerumputan. Namun untuk Suns-nya udah berada di area mid. Claw Cannon-nya terus memberikan damage juga ke arah dari wave minion tersebut. Esmeralda agak sedikit mundur dulu ke lane yang cukup jauh guna untuk menghilangkan wave minion. Lalu mungkin setelah itu dia akan gabung bersama dengan rekan-rekannya. Nah, dan Suns juga udah punya satu Winter Truncheon ya. Jadi kalau misalnya weakness point-nya pecah lagi dari Skylar, dia masih bisa buying time dengan Winter Truncheon di sini. Tapi apakah timingnya pas? Yep. Semua balik lagi ke timing ya. Dimana weakness point kalau pecah dan Suns-nya udah dipaksa mungkin Winter Truncheon dipakai duluan, dia mungkin gak bakal bisa lari dengan cukup mudah dari weakness point-nya seorang Skylar. Oke, dan terlihat ada cewek yang mungkin bisa langsung dimakan oleh R7. R7 langsung menabrakkan dirinya ke depan. Langsung aja diberikan backup-nya begitu maksimal. Immobilize terkena ke efek ke arah Albert. Namun Albertnya masih berhasil mundur, ditembakin lagi dengan Crab Claw-nya. Tapi gak kena loh. Dan masih ditarik ulur ya sepertinya ini karena Lord yang kedua yang bisa menjadi penentu sih sebenarnya menurut aku. Setidaknya mungkin gak bisa endgame cepatnya, tapi setidaknya bisa mendapatkan sudah objektif untuk kedua tim. Dan kali ini R7 cukup tanky sebenarnya untuk nahan damage di area depan. Ini tebel banget R7. Bukan cukup lagi ya, sudah sangat tanky sekali. Sudah tebel banget ya. Dan kalau dia ngelihat cewek, entah kenapa langsung ngegas ke cewek. 3 kali cewek tumbang, semuanya karena R7. Langsung ngebet ya. Langsung loh. Cewek mana sih? Cewek mana sih? Cewek aku mana sih? Cewek aku duduk Oh di itu di situ. belakang yang bentar ya, aku tabrak ya. Ya. Sabar, lagi siap-siap. Sabar cewek. Ceweknya emang bener-bener di 2 game sebelumnya kena dihajar habis-habisan. Dan sekarang dia menjadi sebuah incaran pula. Efek 15 tadi terkena ke arah siapapun. Sementara untuk Kiboy yang mulai maju ke bagian depan untuk memberikan zoningnya. R7 pun diusir mundur agar dari cewek tetap berada dalam keadaan yang cukup nyaman. Senyaman dari kursi Secret Lab. Namun untuk sekarang ada pergerakan lagi yang dilakukan. Ada zoning lain lagi ditembakkan tapi gak kena ke arah siapa, dimana Finn-nya pun terkena trap dan ketahuan posisinya di situ. Dan kali ini dengan item yang masih dicari sebenarnya Finn, dia udah punya anti kuras. Tapi lihat R7 mencoba untuk mengharas ke arah seorang Drian. Dan mau tidak mau Drian pun harus mengambil langkah 1000 ya. Kabur dari semua
semua Thunderclap yang tempat dibuka oleh serangan Seven. Tapi kali ini Finn bakal coba ditahan begitu saya revitalize mulai dibuka. Tapi ternyata Finn tidak bisa menahan damage yang begitu besar dari Onyx Esports. Dengan adanya satu ball falling Starmon dari Boots ini cukup sebenarnya opening yang manis untuk Onyx Esports dan membuat follow up dari Onyx ini semua masuk ke arah seorang Finn. Oke, cukup berani dari Onyx dan sangat-sangat tidak tertebak. Di mana mereka di saat 5 orang mereka santuy, nggak ngapa-ngapain. Tapi di saat mereka 4 orang, di depannya ada 5 orang. Oke, ayo kita team fight. Tapi RRQ Oshi pun dalam momen seperti ini mereka udah sering menghadapi dan mereka bisa aja langsung melakukan aksi pencurian kapanpun. Tapi Lordnya ke reset, Lordnya akan masuk lagi ke dalam pit ataupun ke dalam rumah yang dia miliki. Namun barusan Arzevan yang terkurung di dalam sebuah barir, tapi masih bisa selamat, masih bisa pergi karena yang berbeda. Arzevan yang mencoba untuk maju ke bagian depan, ada Lile berhasil menghasilkan korban juga untuk saat ini. Dan sekarang Lordnya menjadi milik dari Onyx Esports. Dan sekarang waktunya mereka bisa aja melakukan push terhadap pemain dari Arkeosi. Ada Skylar bisa langsung menghancurkan, namun sekarang dari One Watch pun langsung main ada cepat membalik kumpulan semua gila. Dan sekarang pertempurannya balik lagi, ada Malistar melompat ke bagian depan. Finn yang mempergi ke mana karena Finn yang terkurung, Finn yang dijogeti, tapi Finn yang masih bisa bertahan ditembak dengan Light. Finn yang pun menjadi korban. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk Onyx Esports bisa memperkecil ketinggalan mereka, di mana mereka bisa aja mendapatkan kemenangan di game yang ketiga kali ini. Setidaknya mereka bakal coba untuk melakukan straight push ke area base. Kali ini Lordnya juga masih berjalan ke area bawah, tapi terlihat Albert mencoba untuk menahan dan bahkan ada L7 yang mencoba untuk menahan 3-4 bahkan pemain dari Onyx Esports yang mencoba untuk masuk. Satu versus everybody. L7 mencoba untuk bertahan dan bahkan Sans bersama dengan Rian udah pada low. Clay juga udah mulai datang kali ini yang Grigumnya connect, tapi R7 tidak bisa terkena downing light 40. Wow, dan Lordnya pun ada di bagian bawah. Hanya ada sekitar 2 player aja dimiliki oleh Arkeosi. Tapi Onyx Esports mereka sudah komplit, mereka sudah lengkap. Ada Skylarnya, akankah Skylar bisa mendapatkan sebuah momen untuk bisa menembakkan? Tapi ternyata malah dirinya yang tertembak memperkecilkan tertinggalan. Dan Onyx Esports belum mau menyerah. Wow, Onyx Esports dengan positioning dari seorang Xavier dan bahkan dengan Sans yang muncul